yang hal simple aja yang bisa mereka lakukan gitu seperti apa untuk ketika mereka sudah mengalami gejala-gejala depresi gitu. Jadi hal-hal apa sih yang simple aja yang bisa mereka lakukan di rumah yang nggak perlu effort yang terlalu besar kayak gitu. Hal-hal apa sih Van yang bisa dilakukan? Pertama adalah maknai aktivitas fisik yang kita lakukan itu sebagai sebuah achievement. Misal bangun Oke. pagi, habis sahur, kita nyapu, kita Mm, ngepel, mm, atau kita ngapain itu sebagai sebuah achievement. mm. Jadi achievement itu jangan vertikal tadi Mbak yang saya Iya, sampaikan. iya, iya. Karena kalau kita menaruh achievement kita vertikal, di situasi pandemi sekarang sangat banyak keterbatasan. Tapi Hmm. kalau horizontal, aktivitas-aktivitas sederhana akan sangat banyak achievement yang sebenarnya kita lupa apresiasi. Ini Iya, misalnya iya. kalau yang muslim menjalankan puasa, ya tadarus, kayak gitu, dan sebagainya. Itu sebenarnya juga sudah cukup lebih dari cukup achievement itu. Mm, 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 mm. Itu yang paling sederhana adalah maknanya aktivitas sederhana itu sebagai sebuah achievement, tidak harus vertikal, sifatnya harus ranking, jabatan, atau sebagainya, tapi aktivitas harian. Kemudian yang tadi adalah tetap stay connecting tadi sih, Mbak. Keep in Oke, touch stay dengan connected. orang-orang terdekat. Itu wajib banget. Karena di situasi sekarang kita sama-sama struggle, tapi Mm, ketika kita tahu sahabat kita juga struggle, kita merasa tidak sendiri dengan struggle ini. oke. Nah, itu jadi energi tambahan. Mm, 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 mm. Kemudian kalau misalnya kita tidak gampang curhat atau apa, ya kita melakukan tadi expressive writing atau art therapy. Itu Mm, juga bisa sangat membantu secara mandiri. Walaupun memang tidak mendapatkan feedback dari profesional, mm, tapi setidaknya emosi kita tidak tertahan, Mbak. Nggak numpuk. mm. Kadang kita Iya, iya. lupa adalah, udahlah, nggak bisa nih, nggak ada profesionalnya nih, nggak ada terapisnya nih, kayak gitu. Mm, 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 mm. Beberapa situasi, beberapa terapi itu bisa dilakukan mandiri yang sederhana. Kayak Mm, mm, mm. relaksasi itu kan bisa sendiri ya. Iya, iya. Nggak Mm, mm. harus nggak harus mendatangkan psikolog dan sebagainya kayak gitu atau hipnoterapis kayak gitu. Mm, Ada mm, mm. beberapa situasi yang bisa kita lakukan secara mandiri Mm, dan itulah tadi kita tidak membatasi diri kita tadi. mm, Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Simple banget. Ya sebenarnya langkah-langkah sederhana, tapi ketika itu jadi rutinitas dan mm, mm. ada pemaknaan di setiap rutinitas, Mm. ya hidup kita jadi lebih bermakna kan? Iya. Perasaan nggak berguna, perasaan menyesal. Ya oke, nyesal ya nyesal, tapi oke, what's next? Aku harus lebih rajin, aku harus nabung dan sebagainya. Tapi ya Iya. nggak harus disesali seumur hidup kayak gitu. Mm, Di mm, situasi mm. sekarang sudah susah, kalau kita menambah, menyulitkan diri kita sendiri, Mm, mm. akan tambah susah lagi. Justru penyesalan itu harusnya dijadikan motivasi ya untuk kedepannya gitu ya, Wan. Hmm, Mm, 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 salahku di mana dulu, salahku di mana, oh, oke, sering nongkrong, nggak sampai nabung kayak gitu. mm, mm, Oh mm, mm. yaudah, mungkin ke depan dibatasi dan sebagainya. Mm, mm. Betul, betul. Ya, kita mau langsung closing statement atau ada lagi yang mau Iswan sampaikan? Ini ada closing statement sih Mbak. Saya tadi habis baca artikel adalah Oh ya, gimana? Mm, ada kemungkinan terburuk kalau pandemi ini mm, akan selesai dalam waktu yang lebih lama. Karena ya. ini sifatnya virus, Mm, kayak mm, gitu. mm, mm, Ada yang bilang karena faktor imunitas dan sebagainya. mm, mm, mm. Uh, dan ada di artikel itu, salah satu kuncinya adalah kata adaptasi. Adaptasi, oke. Jadi, dan saya baru teringat konsep psikologis basic adalah tugas kita sebagai manusia secara psikologis adalah beradaptasi dari setiap tahun, setiap waktu, setiap Mm, tempat. Kemampuan kita sehat secara mental adalah ketika kita bisa beradaptasi. oke. Worst case-nya adalah, worst case-nya adalah Mm, kita akan beradaptasi dengan situasi yang baru. ya. Di artikel itu dibilangnya the new normal. Nah, betul betul. Mm, 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 Jadi yang kita terbiasa harus bekerja tatap muka, kita harus bekerja, harus menatap muka sendiri di layar. mm, 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 Nah itu. Jadi kuncinya adalah kalau dari closing statement saya, mm. kita harus terima kenyataan kalau tugas kita adalah beradaptasi dari satu waktu ke waktu yang lain. Simple paling sederhana dari SD ke SMP kita adaptasi, Iya, betul. SMP ke SMA, SMA Mm, ke mm, perkuliahan, perkuliahan ke lingkungan kerja, mm, semuanya adaptasi. Mas, stres. Stres itu adalah respon yang wajar dari setiap proses adaptasi. mm, Jadi kalau misalnya kita merasa stres, itu wajar. mm, mm, Tapi
jangan sampai dikuasai oleh stres itu sendiri. Oke. Kita itu akan selalu beradaptasi. Nanti misalnya kalau Mbak Fanti yang dulu misalnya single dan menikah, ada adaptasi Mbak? Ada. Nah, Bel lahiran ada adaptasi? Selalu. Sampai Selalu sekarang harus pun ada adaptasi. sampai sekarang pun ada hal-hal yang sebelumnya nggak pernah terjadi dan aku harus deal dengan itu gitu. Nah, bener banget. Jadi kata kuncinya tadi how to deal. Dan di sini yang ingin saya garis bawahi dari adaptasi adalah kita tidak bisa mengubah situasinya, Mbak. Kita tidak bisa mengubah virus corona jadi hilang kayak gitu. Makanya kemarin saya sempat agak kesel dengan statement Pak Jokowi yang bilang kita harus berdamai dengan corona. Kok berdamai? Apakah kita tidak ada usaha dan sebagainya? Tapi ternyata pemaknaannya saya coba pahami lagi. Kata berdamai adalah mungkin beradaptasi di sana. Berapa banyak perubahan semenjak corona kita jadi sangat aware cuci tangan. Iya, udah sampai ini kayaknya. Udah sampai kering kan kayak gitu. Nah, kalau dari closing statement saya adalah kita akan tetap beradaptasi dan itu akan terjadi sampai kapanpun. Oke. Dan adaptasi akan sangat stressful. Dan stressful ini ketika tidak kita sikapi dengan sehat secara mental akan berujung pada depresi. Jadi kuncinya adalah how to survive dan how to adapt dengan situasi ini. Gak enak, pasti. Saya juga gak enak. Ya. Dan ada kemungkinan juga gini ya, Wan, orang-orang yang udah bisa beradaptasi sekarang gitu. Nantinya ketika kita masuk ke situasi yang normal kayak sebelumnya, dan itu ya kita harus adaptasi lagi. Yang sekarang misalnya 2 bulan udah terbiasa ada di rumah, lebih seneng tatap muka, terus waktu kumpul sama keluarga lebih banyak, terus tiba-tiba nanti normal lagi seperti biasanya, itu juga membutuhkan adaptasi lagi. Betul seperti itu. Yang dulu mungkin kita ketemu langsung cipika-cipiki, salaman kayak gitu, sekarang langsung jaga jarak sebentar, jangan terlalu dekat-dekat kayak gitu. Bahkan secara sosial, secara psikologis akan berpengaruh. Jadi betul. Kenyataan yang harus kita hadapi adalah kita akan beradaptasi sampai kita meninggal. Itu mungkin statement saya. Sampai kapanpun. Okay. Tapi kadang orang malas beradaptasi karena terjebak di zona nyamannya sendiri. Iya, betul. Ini yang bikin sangat stres. Kalau udah comfort, udah deh males mau ngapa-ngapain gitu kan. Ngapain aku harus... Betul. Padahal ya masalah nggak usah kita cari, mereka datang sendiri kan. Iya. Nah itu tadi. Harus beradaptasi dengan masalah dari satu masalah ke masalah yang lain, satu masalah ke masalah yang lain. Tidak semua masalah bisa diselesaikan, tapi kita harus menerima keadaan. Iya, betul. Mungkin aku simpulin dulu ya, Wan ya, tentang topik kita tadi siang. Sekarang jam berapa sih? Sekarang tuh udah jam hampir 2:30 ya. Ternyata nggak kerasa nih. Di tempat saya udah 3:30 nih, kita beda sejam. Oh iya, beda sejam ya. Oke, jadi dari tadi kita berbicara tentang dampak psikologis dari pandemi ini gitu. Salah satunya adalah dampak psikologis. Dampak psikologisnya juga banyak, ada cemas, ada stres, dan yang kita bahas adalah depresi. Nah, depresi ini termasuk gangguan mood ya, Wania, tadi disebutkan gitu. Jadi di sini ada gangguan moodnya, terus nanti berefek juga ke kognitifnya, ke sosialnya gitu. Tadi Iswan juga udah menyebutkan ada gejala-gejala dari depresi. Ada 3 gejala utama gitu. Yang pertama ada afek depresif, misalnya kayaknya udah yang sedih berkepanjangan, seperti itu. Lalu ada kehilangan minat, misalnya awalnya suka melakukan, katakanlah misalnya kalau cowok main bola gitu, sekarang kok udah males banget, atau berkebun kok udah males banget, mau ngapa-ngapain males. Lalu energi ini jadi berkurang karena udah males banget, dah berkurang, kayak tidur terus, itu juga masuk salah satu ini ya, gejala tambahannya ya, Wan ya. Gitu. Gejala tambahan. Tadi ada 3 gejala utama, lalu ada juga gejala-gejala tambahan. Yang pertama, konsentrasi tuh udah mulai menurun. Jadi kayak bisa dibilang kalau kalau mau fokus belajar tuh kayaknya susah gitu. Mau fokus terhadap sesuatu tuh susah gitu kan. Nah, itu harus diwaspadai. Terus yang kedua, kita tuh ngerasa kayak udah nggak berharga gitu. Harga dirinya udah mulai turun gitu. Aku kok cuma bisa kayak gini doang sih gitu. Apalagi tadi juga ditambah kegiatan kita yang sering lihat sosmed, jadi membanding-bandingkan dengan orang lain. Hal itu membuat kita kayak
aduh kok gue gini-gini aja sih, sedangkan orang lain tuh wah kok keren sih kayak gitu. Nah, Keren terus ya. terus apa ada gagasan tentang rasa bersalah gitu ya. Sekarang kan harus punya, kalau sekarang di mana-mana tentang pandemi ini, masalah ekonomi itu tentang dana darurat. Nah, sekarang kita jadi kayak ngerasa, wah kok aku nggak punya tabungan ya di saat pandemi kayak gini. Sedangkan kok kayak kerjaan juga semakin lama semakin nggak ada orderan kayak gitu. Hmm. eh Wah salah nih aku nggak punya tabungan dan sebagainya. Dan itu bukan membuat kita menjadi termotivasi ke depannya, tapi malah berfokus pada kayak nyalahin diri sendiri gitu. Kenapa sih aku kemarin gini? Iya. Kenapa aku begini, 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 begini? Dan nggak ada habisnya gitu ya. Terus ketika kita melihat pandemi ini kok kayaknya suram banget nih masa depan aku ya, kayaknya nggak ada harapan nih gitu. Ke depannya gimana? Aduh nanti PHK jangan-jangan seperti itu. Jadi kayak harapan tentang masa depan tuh Pesimis. udah pesimis gitu, udah pesimis duluan, udah yang kayak down banget kayak gitu. Lalu eh gangguan tidur tadi. Ada yang Hmm. jadi kurang tidur, misalnya tidur dikit-dikit terus kebangun, atau malah jadi mungkin ngebok ya gitu. Jadi kayak tidur terus Hypersomnia hibernasi gitu. kayak gitu. Nama bahasa psikologinya ada hypersomnia gitu kan. Nah, terus nafsu makan juga berkurang. Nafsu makan ini juga berpengaruh tadi sama kita jadi kayak males ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kayak mudah Hmm. lelah gitu karena asupan gizinya juga nggak ada yang kita konsumsi gitu. Nah, ada lagi yang ini ya, ini pikiran atau malah sudah eh, apa ya, ada perilaku menyakiti diri sendiri ya Wani ya, gitu Iya. dari depresi ini. Nah, jadi orang-orang yang sebelumnya mungkin punya faktor kerentanan terhadap menyakiti diri sendiri, pada saat pandemi ini juga bisa jadi ini menjadi satu trigger gitu, menjadi satu trigger Ya. yang bikin dia semakin semakin kuat untuk melakukan bunuh diri karena juga tadi misalnya dia udah nggak punya pandangan tentang masa depan, udah pesimis nih, ngapain deh gue hidup gitu kan kasarannya, Hmm. terus akhirnya malah melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan untuk diri sendiri itu. Nah, lalu dari gejala-gejala yang tadi disebutkan ada 3 gejala utama, lalu ada gejala-gejala tambahan tadi. Apa sih yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu? Hal simpel apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama tuh kita memaknai kegiatan sehari-hari gitu. Jadi Hmm. achievement apa sih yang kita punya gitu. Jangan membandingkan, kalau tadi jangan ini ya, jangan Vertikal. vertikal ya, jangan Achievementnya vertikal jangan vertikal tapi membandingkan. horizontal. Nah, tapi horizontal. Jadi ketika kita misalnya nih, awalnya kita nggak bisa, mungkin kalau aku pribadi gitu ya, awalnya nggak bisa masak gitu. Nah, bisa masak sesuatu yang mungkin nggak seenak punya orang lain, tapi aku menghargai usahaku, itu udah termasuk langkah-langkah yang bisa dilakukan gitu ya. Terus Iya, Mbak, benar. yang kedua itu ada stay connecting. Stay connecting ini bisa sama orang-orang terdekat dulu gitu kan. Terus Iya. kita jangan punya ekspektasi bahwa orang lain akan menghubungi kita duluan gitu. Orang lain akan ngerti kita. Tapi nggak ada salahnya loh kita mencoba duluan untuk berkabar atau mencurahkan apa sih yang sebenarnya lagi kita rasakan gitu. Misalnya tadi Iswan nyebutin, aku lagi kayak gini, aku lagi sedih nih. Dan aku juga melakukan itu gitu ketika aku lagi sedih, Hmm. aku akan bilang sama teman terdekatku, aku lagi sedih nih, seperti itu. Terus yang ketiga tadi ada emotional healing ya, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang bisa untuk meluapkan emosinya. Misalnya tadi Iswan sudah mengatakan bahwa bisa melakukan expressive writing Iya. dengan menulis apa sih yang kita rasakan, unek-uneknya apa, nggak perlu mikirin tata bahasa ya Wan, karena ini bukan skripsi atau bukan tesis gitu. Tesis. Betul. Kadang kan terkendala di situ ya. Terus ada juga kalau misalnya yang suka dengan art therapy bisa menggambar, bisa melukis, atau sekarang tuh ada kayak color book yang bisa kita Iya, buku warnai. warna. Tinggal warnain. Iya, nah bisa dengan cara seperti itu atau melakukan aktivitas fisik gitu, aktivitas fisik yang memang bisa membuat kita menjadi happy gitu, nggak perlu yang berat-berat. Mungkin nggak semua orang suka olahraga, kayak misalnya tadi Iswan bilang Iya. ngerapihin lemari atau ngedekor ulang kamar itu bisa menjadi satu alternatif gitu.